lalu tahlil, ya, bukan lalu tahlil, tapi lalu jurut, kalau lalu jurut di belakangnya pasti ada mak, dan kalau lalu tahlil sebelumnya tidak ada makan atau lanyata. Jadi benar-benar Allah, ya, Allah itu tidak akan benar-benar tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim, kalau kau ya Muhammad ada di antara mereka. Artinya Nabi kita sekarang sudah tidak ada, tapi di hati kita ada rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga bukan hanya cinta, harus mengikuti ya perjalanannya Nabi. Dengan apa kita mengikuti perjalanan Nabi? Dengan cara kita menuntut ya, tidak bisa ya kita sebagai yang mencintai Nabi, tapi kita tidak ada mengikuti sedikit pun daripada perjalanan Nabi. Jadi masalah syafaat itu tidak langsung dari Nabi. Artinya kita orang ini tidak langsung kepada dari Nabi. Jadi dia pahami ya, ayat Quran juga, surat di sini kita baca ada surat namanya surat Al-Mudaththir, ya, surat Al-Mudaththir ayat 48. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Nah, di sini tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Garis bawahi orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi yang memberikan syafaat itu bukan ya langsung dari Nabi. Nabi memang syafaatul uzma, tapi dari Nabi disampaikan kepada para sahabat, para keluarganya dan keluarganya, sahabatnya. Kemudian dari sahabat kepada tabi'in, kemudian dari tabi'in, sampai para ulama-ulama, masyayikh, para ustaz, para kiai, para guru. Itulah yang nanti yang memberikan pertolongan kita nanti ya. Jadi jangan ya kita udah gak usah pakai guru, langsung aja nanti nggak bisa, nggak ada ya. Jadi di sini jelas banget ayat Quran. Kalau kita mau tahu itulah la tanfa'u syafa'atul syafi'in. Syafi'in ini arti jama' ya, jama' ya. Jadi dia jawab banyak yang memberikan syafaat itu punya bukan langsung dari Nabi. Jadi jangan langsung nanti kita syarat aja mana Nabi, enggak. Kalaupun nanti ada, tapi belakangan. Misalnya kita mesti bilang guru, kita di sini punya guru, ya, kayak Haji Ahmad bin Raden Hamsi bin Raden Apadi bin Hamsi bin Awad. Itu nanti yang memberikan pertolongan kita nanti di hari yang mana salah. Ya, intinya tetap kita harus punya guru. Nggak bisa kita punya guru. Orang lain belajar aja di YouTube, nggak bisa. Karena dia ditanya, ya di sana, ya ini siapa guru itu? Itu gurunya YouTube, ya kan? Oh Habib kamu, Ustaz kamu tanya itu pernah nggak tuh? Tanya ke Kiai itu Ustaz, enggak nggak bisa. Ya kalau sekedar mau tahu ilmu silakan. Tapi yang nanti memberikan pertolongan kepada antum semua, kita semua ini adalah guru-guru kita. Karena guru kita nyambung kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi intinya kita wajib berguru, duduk bersama orang-orang yang soleh, orang baik yang memberikan manfaat kehidupan dunia dan akhirat. Tidak bisa kita sendiri-sendirian. Kepada guru juga udah ada sekarang banyak untuk banyak guru, nggak bisa. Dia nggak bakal kenal di situ. Kalau sekedar dengar doang,
ilmu silahkan. Tapi kalau yang memberikan pertolongan nanti kita di akhir kiamat bukan mereka. Mereka tidak bisa memberikan syafaat karena bukan murid. Ya, jadi intinya wajib kita mendatangi guru-guru kita, terutama di sini kita angkat khususnya beberapa guru kita bersama dari Rahmat dari Matam Hidup harus hidup sawah. Banyak-banyak itu tempat sehat sama beliau dan dia akan sehat dan rezekinya diluaskan, hartanya banyak, duitnya, amin. Karena kalau nggak punya duit yang banyak dia pusing, ya nggak ada kerja seorang lain kan banyak kan ustaz gitu. Nanti kalau punya guru itu perhatiin guru, ingat ya tuh. Jadi saling yang kerja yang usaha ya. Jadi yang namanya jihad itu saling membantu, yang punya duit dengan uangnya, ya dengan ilmunya. Jadi kalau bisa banyak nih ustaz kasus ini, ya murid-muridnya pada nggak punya pengertian, ya nggak ada perhatian sama gurunya. Ada gurunya itu sama, ada di jualan ada di jari pengaji. Jadi yang salah murid. Ya tahu ya, murid tapi guru itu miskin, itu yang salah. Jadi ya bukan habis dan ya intinya kita harus peduli sama guru. Apapun dia punya keinginan, apapun yang dia butuhkan, kalau kita mampu, kita penuhi semuanya. Ya itu caranya. Jangan kita hingga kampung dan sampai guru dan lain sebagainya, mengambil rokok doang, kopi doang, ya kan? Itu yang memberikan satu apapun kepada guru tidak boleh. Kalau ada ayat Quran kan gitu, dulu saya lupa, karena dulu saya menerjemahkan dulu, ya kan? Ada bahasa gini, bahasa bebasnya di ayat Quran itu, kalau ente ingin bertemu Nabi, ya mau artinya mau bicara sama Nabi berdua-duaan, ente harus bersedekah dulu, ya sedekah terlebih dahulu. Bahasanya kita sebelum itu doakan dulu, apaan deh, beras deh, ya atau baru, ya bahan kopi jangan lupa kopi dan kopi. Duit yang banyak udah lihat duit. Beli kenapa harus beli ya? Kalau beli kan nanti guru bisa kencang. Berapa? Kalau dia ngasih garam terus, semuanya ngasih garam, jualan garam kan? Ya kan? Jadi intinya yang memberikan ini catatnya, catat ya. Yang memberikan syafaat kepada itu adalah guru-guru itu, siapapun itu. Dan guru itu juga akan bergantung kepada gurunya lagi. Gurunya lagi akan bergantung kepada gurunya lagi. Jadi nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dia hati. Nah orang banyak yang pada nggak hati. Dia lebih muliain penceramah, dia dibayar mahal untuk penceramah, tapi gurunya disepelein. Itu nggak boleh. Ya, yang memberikan sahabat itu nanti guru itu bukan ke penceramah. Ya. Bahkan ada keterangan al-kadzib, tukang ceramah itu tukang bohong, ya, ngomong syafaat, waris, macam-macam dah. Ya, jadi intinya kita tidak panjang lebar. Intinya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita adalah guru kita, bukan orang tua. Orang tua belum tentu. Coba itu tanya diri dia, orang tua itu bisa nggak kira-kira memberikan syafaat itu? Enggak. Diri ente aja lah terhadap anak-anak ente, bisa nggak memberikan pertolongan kepada anak-anak ente? Nggak ada. Tidak ada orang tua yang bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Yang ada anaknya bisa menjadikan orang tuanya masuk surga. Ya, bisa menjadikan anaknya orang tuanya di kuburan. Ya, dia terbebas dari siksaan kubur, adab kubur, dan dia akan senang di dalam alam kubur karena anaknya yang selalu ingat, selalu bakti. Jadi bakti itu bukan ketika orang tua kita masih hidup, tapi di saat orang tua kita sudah meninggal pun kita wajib berbakti. Dengan acara apa? Dengan cara kita baca Fatihah, memberikan hadiah,
Fatihah, bacaan doa dan lain sebagainya. Dan juga ente niatin setiap memberi kepada guru atau memberi kepada siapa aja, ya, terutama guru. Oh, guru itu 900% apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung itu 900%. Ya, kalau orang tua 100%, anak yatim 10%. Ya, ini menjadi keunggulan seorang guru. Ya, itu ente berbuat baik kepada seorang guru, itu balasannya 900% lebih daripada yang lainnya. Ya paham, ya, ya kita punya guru yang sehat selalu bagus, dosa yang digunakan semuanya, ya, dan tapi dia dulu kekurangan ini, terus murid-muridnya pada nggak mau peduli, dosa itu nggak bakal dikasih sapaan nanti. Itu juga nanti kan ya akhirat nanyain, ya terus saya dulu pernah guru, lalu berkata aku nggak kenal belum, manusiawi di sana tetap ada. Kayaknya hati-hati, guru, hati. Jadi sekarang ini banyak sudah, ya artinya anak-anak sekarang ini sudah tidak lagi banyak yang sudah tidak menghormati guru. Padahal guru lah akan memberikan kebahagiaan dunia ini dan juga kebahagiaan akhirat ini. Oh, ini kita punya guru yang sampai kita punya guru. Gak ada yang bisa memiliki orang tua kita bisa memberikan pertolongan sama itu. Paham ya? Jadi yang bisa memberikan pertolongan kepada itu adalah guru. Yang bisa bakti sama orang tua karena guru dia jadi sama guru, bakti sama orang tua, mesti begini, ya sama anak mesti begini, ajaran agama sama istri mesti begini. Oh, semua dia jadi mau usaha, kasih tahu caranya cara kalimat dan lain sebagainya, semua itu lah yang bisa menjadikan kita, ya, untuk kita surga dunia dan akhirat. Jadi kalau ada yang pada susah-susah, itu ada sesuatu yang kurang, ada yang keliru, ada yang keliru, dan itu harus yakin, ya. Kata Nabi, antum lillahi wastaqim, itu percaya kepada Allah dan itu mesti istiqomah apapun itu urusannya. Jangan sampai nggak percaya, masa sih sama guru begini, berarti dia nggak beriman kepada Allah, karena itu janji Allah, ya, janji Allah kepada manusia untuk menghormati, mencintai guru dan orang tua. Ingat ya, orang tua tidak bisa memasukkan itu masuk surga. Lihat nih, nggak ada ceritanya. Yang ada bisa memasukkan itu, memberikan pertolongan itu adalah orang guru. Jelas nih, ya, orang tua lagi ngarepin itu. Terus ini bisa Fatihah kalau bukan karena siapa? Ya, itu bisa baca ini segala macam, menghadiahkan segala macam, baca Quran kalau bukan karena guru. Jadi intinya yang bisa memberikan pertolongan itu di dunia akhirat adalah guru. Orang tua mengharapkan bantuan dari itu, dia bingung, ya, yang beruntung dia masih hidup, masih punya guru. Dan harus itu dia tuh seminggu sekali, sebulan sekali harus datang, jangan enggak. Dan kalau udah lama ini bertahun-tahun nggak ketemu lagi sama guru lupa. Di dunia lupa, di akhirat juga lupa. Siapa ya? Waduh, anak lupa tuh. Oh, Tuhan aja bercanda. Ya, Tuhan mau bakalan melupakan. Nanti ketika di Siratal Mustaqim itu Nabi nungguin semua umatnya masuk surga. Nah, ada sebagian umatnya Nabi yang diumpetin sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia lupa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada guru. Habis itu kan, ya, dilupain oleh Tuhan. Sehingga Nabi yang lihat diumpetin masuk ke neraka. Gara-gara apa? Lupa. Ya, gara-gara guru pun lupa. Ya. Intinya untuk kita berbakti sama orang tua karena guru kita yang ngajarin kita berbuat baik. Dan ingat ya,
setiap ente berbuat baik harus didasari ilmu, ya, harus didasari dengan ilmu. Kalau ente berbuat baik nggak didasari dengan ilmu, contoh ada satu orang bos, dia berbuat baik banyak, ngasih gini, ya, nggak lama dia ngasih bangkrut. Gimana tuh? Kok bisa begitu? Nah itu karena dia nggak ngerti harus seperti apa berbuat baik itu. Ya. Dan ini banyak penelitian seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak bertanya sama gurunya. Mestinya tanya, bagaimana nih guru begitu. Nanti diarahin sama guru yang baik. Insya Allah apabila nanti susah hidup di dunia, kalau ikutin guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, wallahu a'lam. Surah Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya, kita minta doa untuk doa maulid yang akan dibacakan oleh guru kita, yaitu Rahmat bin Laden Abang bin Abdul Salam. Sallallahu ala Muhammad.